Halo teman-teman penikmat horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita memulai cerita ini, Mimin mau kasih tahu bahwa cerita ini berdasarkan kisah nyata yang melegenda dan diangkat menjadi sebuah film horor di Indonesia yang berjudul Asih. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Asih, kisah pilu sang arwah terluka, sebuah kisah nyata yang menggetarkan jiwa. Film Asih tahun 2018 bukanlah sekadar sajian horor biasa yang dirancang untuk memicu ketakutan sesaat. Di balik setiap adegan yang membuat bulu kuduk berdiri, tersimpan sebuah kisah nyata yang luar biasa pedih, sebuah fragmen kehidupan yang ditarik dari lubuk pengalaman spiritual Risa Saraswati. Dialah penulis novel supranatural yang dianugerahi kutukan sekaligus anugerah, kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia yang tak kasat mata. Kisah ini adalah prequel kelam, sebuah perjalanan mundur sejauh 37 tahun sebelum peristiwa mencekam dalam Danur. I Can See Ghosts terjadi, mengungkap akar tragedi yang melahirkan Asih, sosok hantu yang kini dikenal banyak orang. Kasih, jiwa yang dihancurkan oleh prasangka dan keterpaksaan. Dalam dimensi Risa Saraswati, Asih memiliki nama asli yang ironis, Kasih. Ironis, karena sepanjang hidupnya ia nyaris tak pernah merasakan secuil pun kasih sayang. Risa kerap menyebut Asih sebagai salah satu teman hantunya yang paling sering menguntit. Sebuah petunjuk adanya ikatan yang tak terputuskan, entah itu sebuah beban atau keterikatan emosional. Asih, si kuntilanak, selalu ditarik magnetis ke dekat anak-anak, seolah nalurinya yang hancur mencari pengganti dari kehilangan terbesarnya, bayinya sendiri. Tatapan kosong di matanya, yang seringkali memancarkan kerinduan tak terhingga, adalah cermin sempurna dari jiwanya yang hancur, sebuah tragedi yang tak akan pernah sembuh. Terjebak dalam zaman ketika moralitas menjadi vonis mati. Kisah Kasih bermula di sebuah dusun terpencil bernama Sukaraja, yang terletak di perbukitan sunyi Kabupaten Bogor, di masa ketika tradisi dan moralitas usang masih menjadi hakim dan algojo. Saat itu stigma sosial jauh lebih mematikan daripada wabah penyakit apapun. Kasih, seorang gadis desa yang polos, dengan segala kepolosan dan harapannya, merantau ke kota yang gemerlap untuk mencari nafkah sebagai pengasuh anak. Ia berharap bisa membantu keluarganya, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Namun nasib berkata lain. Ia terperangkap dalam jebakan yang tak terduga. Ia dihamili, bukan oleh ikatan suci pernikahan, bukan pula oleh cinta yang tulus. Kasih adalah korban pengkhianatan keji seorang laki-laki yang lari dari tanggung jawabnya, meninggalkan Kasih sendirian menghadapi badai. Berita kehamilan di luar nikah itu bagaikan guntur di siang bolong, memicu amarah dan cemoohan seisi desa. Kasih diusir dari rumahnya sendiri, diasingkan oleh keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya, dan dikucilkan oleh seluruh warga kampung. Setiap tatapan adalah penghakiman, setiap bisikan adalah tuduhan. Tekanan sosial yang brutal itu, ditambah dengan rasa malu dan putus asa, melemparkannya ke dalam jurang depresi yang tak terhingga. Dunia Kasih runtuh berkeping-keping. Di tengah badai keputusasaan yang tiada akhir, di bawah langit yang seolah-olah runtuh menimpanya, Kasih mengambil keputusan yang paling menyayat hati, sebuah pilihan yang akan mengikat jiwanya dalam penderitaan abadi. Ia membunuh bayinya sendiri. Tangan yang seharusnya membelai kini merenggut nyawa tak berdosa yang baru saja dilahirkan. Setelah tindakan mengerikan itu, tubuhnya yang ringkih dan jiwanya yang remuk redam tak sanggup lagi menanggung beban hidup. Ia mengakhiri hidupnya sendiri. Tragedi ganda inilah yang menjadi titik nol bagi eksistensi. Kasih sebagai arwah gentayangan terperangkap antara dunia hidup dan mati, dipenuhi penderitaan, penyesalan, dan amarah. Namun, di balik kegelapan ini ada seberkas cahaya kemanusiaan yang samar. Jauh sebelum ia menjadi arwah pendendam, Kasih pernah merasakan secuil kebaikan dari nenek Risa Saraswati. Kala itu Kasih diusir setelah melakukan kesalahan fatal dalam menjaga anak majikannya. Nenek Risa, yang terkenal dengan hati nuraninya yang tulus, merasa iba. Ia memberikan Kasih tumpangan dan bahkan dengan murah hati membantu Kasih mendapatkan pekerjaan baru di rumah kerabatnya. Momen singkat ini, sebuah uluran tangan di tengah keterpurukan, menjadi koneksi tak terlihat antara penderitaan Kasih dan keluarga Risa, mungkin menjelaskan mengapa arwahnya kemudian secara misterius tertarik pada Risa. Teror abadi, ketika masa lalu bangkit menghantui kehidupan baru. Dalam film Asih, teror arwah Kasih dihidupkan kembali dengan segala kengerian dan dramanya. Cerita berpusat pada sebuah keluarga baru yang tengah merayakan kebahagiaan tak terkira atas kelahiran putri pertama mereka, Amelia.
Orang tua Amelia, Puspita atau biasa dipanggil Ita, dan suaminya, Andi, baru saja menempati rumah baru mereka. Tanpa mereka sadari, rumah itu berdiri tak jauh dari lokasi di mana Kasih mengakhiri hidupnya dengan tragis. Di bawah pohon beringin tua yang angker. Kebahagiaan yang baru mereka itu seketika berubah menjadi mimpi buruk yang tak terhingga. Sosok Asih dengan wajah pucat pasi dan darah yang seolah tak pernah kering dari tubuhnya mulai menampakkan diri. Matanya yang dingin menatap tajam ke arah bayi Amelia. Bagi Asih, Amelia adalah pengganti, bayi yang direnggut darinya, dan ia bertekad bulat untuk mengambilnya kembali, apapun caranya. Teror itu semakin intens, memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara yang mencekam. Suara-suara bisikan di malam hari, benda-benda yang bergerak sendiri, suhu ruangan yang mendadak dingin, hingga penampakan sosok Asih yang tiba-tiba muncul di ambang pintu atau di balik jendela, membuat bulu kuduk meremang dan jantung berdebar kencang. Puncak kengerian terjadi ketika Asih merasuki tubuh Ita, mengendalikan setiap gerakannya, berusaha memaksa sang ibu untuk menenggelamkan bayi tak berdosa itu. Sebuah kilas balik mengerikan pada tragedi yang Kasih alami sendiri. Dalam keputusasaan yang mendalam, Ita dan Andi, yang tak lagi tahu harus berbuat apa, mencari pertolongan terakhir. Mereka mendatangi Abah, seorang sesepuh desa yang bijaksana, yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang dunia spiritual dan mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Menurut Abah, untuk mengakhiri teror Asih, ada satu cara yang harus dilakukan. Sisir milik Asih, sebuah benda sederhana namun penuh simbolisme, melambangkan kepribadiannya, keperawanannya yang ternoda, dan penderitaan yang tak tertahankan, harus ditancapkan ke pohon beringin tua yang menjadi saksi bisu tragedi Kasih. Pohon itu yang telah berdiri berabad-abad dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk mengikat arwah Asih, memenjarakannya dan mencegahnya mengganggu dunia manusia. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Ita dibantu oleh Andi berjuang mati-matian melawan pengaruh Asih dan berhasil melakukan ritual itu, membawa kedamaian sementara bagi keluarganya, meskipun tahu bahwa sosok Asih tidak pernah benar-benar pergi. Jejak Asih dalam Danur Universe, luka yang abadi dan terhubung. Kisah Asih dalam film ini bukan hanya sebuah cerita horor yang berdiri sendiri, melainkan fondasi penting yang menjelaskan mengapa Risa Saraswati kemudian seringkali diganggu oleh arwah ini dalam film-film Danur berikutnya. Asih adalah salah satu teman Risa yang paling problematik, mencerminkan bagaimana luka masa lalu yang tak terobati dapat terus menghantui, bahkan jauh setelah kematian Ragawi. Kemampuan Risa untuk berkomunikasi dengan makhluk halus tidak hanya memberinya sahabat-sahabat dari dunia lain, tetapi juga menarik arwah-arwah yang terperangkap dalam penderitaan, seperti Asih yang mencari jalan keluar atau sekadar ingin didengar. Meskipun industri perfilman telah memoles cerita ini dengan sentuhan dramatisasi dan efek visual horor untuk tujuan sinematografi, inti dari kisah nyata tetap teguh. Seorang gadis polos yang diusir, dipermalukan karena kehamilan di luar nikah, dan dipaksa bunuh diri bersama bayinya. Sebuah jejak penderitaan yang melahirkan sesosok entitas mengerikan yang terus mengembara mencari kedamaian yang tak pernah ia temukan dalam hidup, dan kini mengincar mereka yang memiliki apa yang telah direnggut darinya, sebuah keluarga dan seorang bayi. Kisah Asih adalah pengingat pahit bahwa di balik setiap penampakan menakutkan, di setiap bayangan yang melintas, seringkali ada kisah tragis manusia yang tersembunyi, sebuah narasi penderitaan yang abadi, menunggu untuk didengar dan mungkin untuk diampuni. Apakah Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang arwah-arwah lain yang dikenal Risa Saraswati? Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.